Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini setelah kita melakukan salat subuh berjamaah, kita masih bisa kembali dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah, semoga rutin, semoga istiqomah setiap subuh. Jadi walaupun berapapun yang hadir, karena niat kita bukan niatnya belajar, dan karena ada orang kalau belajar terus kok nggak ada ininya terus malas. Itu kalau niat kita itu karena mencari ilmu, berdua pun ayo, karena sedang mencari ilmu. Orang diskusi itu berapapun itu aja, jangan nggak ada orangnya berhenti ya. Kan tergantung niat ya. Kan ada itu jamaahnya nggak ada, dan istiqomah insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Mari kita baca surah Baqarahnya ayat 80 sampai ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu lahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati hum fiha khalidun. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Ayat yang ke-80 berarti waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Jadi ayat ini menjelaskan orang Yahudi merasa ini, Pak. Nah, saya tenang aja. Bang paling masuk nerakanya hanya beberapa hari. Jadi nganggap mereka itu masuk neraka beberapa hari, Pak. Tenang aja sih. Waqalu, dan orang-orang Yahudi berkata, apa katanya, Pak? Lan tamassana an-nar, tidak akan saya itu masuk neraka lah, terkena neraka, illa kecuali ayaman beberapa hari makdudah yang dibilang. Artinya Mak, ya kemarin saya masuk neraka beberapa hari. Itu orang Yahudi, sumbunya gitu, Pak. Jadi kalau kemarin itu menjelaskan tentang apa? Orang Umi, jadi sebagian orang Yahudi itu ayat Umi, Pak. Umi itu adalah orang yang tidak bisa nulis, tidak baca. Makanya Nabi dikatakan Umi karena nggak bisa baca, masih Umi. Dan kenapa Umi?
nisbatnya ke ibu, ya kan? Bukan ke abi. Ya, abi itu umi. Karena apa disimak ke ibu. Sekarang waqalu, orang Yahudi itu mengatakan saya tidak mungkin kena api neraka, nggak mungkin masuk neraka kecuali beberapa hari. Terus Muhammad, kata Allah, bilang kepada mereka, kul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Kayak enak banget, hanya beberapa hari masuk nerakanya. Kul, katakanlah Muhammad, ittakhadtum, apakah mereka itu belum menerima janji dari Allah? Fala yukhlifallahu, maka Allah tidak akan pernah menulai janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah mereka mengucapkan pada sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Jadi orang Yahudi itu merasa dirinya paling tinggi, paling benar, paling apa, itu Yahudi. Yaqulu ta'ala ikhbarun, Allah berfirman waqulan tamasan, itu sebagai ikhbar al Yahudi fima naqalu, pada sesuatu yang mereka nukil, wadda'uhu, dan mengaku-ngaku li anfusim, bahwa dirinya mereka min annahum, bahwa sungguh mereka lan tamassuh, tidak akan kena api neraka illa ayaman, kecuali beberapa hari. Tsumma yanjuna, kemudian mereka ini Pak, selamat dari dari api neraka. Faradha, maka Allah menolak apa ucapan orang-orang Yahudi, langsung turun ayat gitu Pak. Jadi kul attakhadtum indul ahdan al-ayah. Jadi orang Yahudi bilang gitu Pak, saya masuk neraka hanya beberapa hari aja, kemudian selamat Pak. Selamatnya udah enak masuk surga. Langsung Allah nurunkan ayat kul attakhadtum indul ahdan. Jadi langsung turun ayat Pak. Jadi kalau dulu gitu Pak, ayat turun itu mengkanter, menjawab sesuatu yang terjadi. Kayak Nabi Muhammad ada masalah, turun ayat. Ada apa? Turun ayat. Gimana nih? Turun ayat Pak. Ada ayat tentang perang, ayat tentang apa, turun. Karena apa? Makanya ada nama asbabun nuzul, sebabnya turun ayat. Kayak ini ketika orang-orang Yahudi mengatakan, tenang, saya sih masuk neraka berapa? Masuk neraka pasti, tapi hanya beberapa hari. Kalau beberapa hari kan hanya hitungan Pak. Padahal orang masuk neraka itu bisa apalagi orang Yahudi. Gitu. Qul attakhadtum indal ahdan ay bidzalika. Artinya fa in kana qad waqa'a, maka ketika terjadi suatu kejadian ada janji, faula yukhlifu ahdahu, maka Allah tidak akan melupakan janji. Apa janjinya? Ya, kalau orang berbuat maksiat, orang durhaka, orang kafir, pasti akan apa? Mendapatkan siksa. Jadi tergantung apa yang kita lakukan. Jadi semuanya ini insya Allah ahli surga. Amin. Amin. Tapi ada tapinya. Kan ada tapinya. Tapinya apa? Setiap orang pasti kan tidak semuanya bersih ya. Ada kotorannya. Semakin bersih, semakin suci, semakin jauh dari dosa, berarti semakin sedikit kita di neraka. Pasti orang akan mengalami masa itu. Makanya di dunia sebaik mungkin, semaksimal mungkin berusaha untuk berbuat baik. Tapi kita insya Allah semuanya ahli surga semuanya. Hanya berapa waktu kita di neraka, itu sesuatu yang kecuali para nabi. Terus walakin hadza ma jara walakana, tapi apa? Tidak ada buktinya Pak. Dan mereka tidak pernah mengatakan sesuatu yang asalnya. Itu orang-orang Yahudi. Walihada ata bi ummil bi am allati bimana bal. Makanya Allah di sini mengatakan qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifu,
am taquluna 'alaihi ma la ta'lamun. Amnya ini bermakna bahkan. Bal taquluna 'alaihi ma la ta'lamun. Bahkan mereka mengucapkan pada Allah ma la ta'lamun, sesuatu yang tidak di apa? La ta'lamun apa artinya, Pak? Yang diketahui. Jadi mengatakan sesuatu pada sesuatu yang tidak diketahui, nggak ngerti, tapi dia melakukan. Apa yang terjadi? Itu kalau orang Yahudi bohong, apalagi ngaku-ngaku. Kenapa? Dia mengatakan sesuatu yang tidak diketahui. Gitu. Ya itu contohnya lan tamassanun nar. Wah, saya tidak akan pernah ini. Gitu. Berarti bohong, ngaku. Qala Muhammad bin Ishaq an Sa'id ibnu Sulaiman an Mujahid an Abbas annal yahuda kanu yaqulun anna hadhihi dunya sab'atu alafi sanah. Jadi kata orang Yahudi itu, Pak Yusron, kehidupan dunia itu hanya 7.000 tahun katanya. Kata orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mengatakan anna hadhihi dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia itu sab'atu alafin, 7.000 tahun. Terus apa? Wa inna man nu'adzib bi kulli alafin, dan setiap 1 tahun 1 hari neraka. Jadi maksudnya orang itu kalau kehidupan itu katanya hari dunia 7 tahun, dan setiap 1 tahun itu orang hanya 1 hari di neraka. Enak dong. Wa innama hiya sab'atu ayamin. Berarti apa? Kita kata orangnya di nerakanya 7 hari katanya. Jadi di neraka itu seperti itu Pak katanya. Jadi kayak kehidupan apa? 7.000 tahun. Tapi yang 1 tahunnya itu 1 hari di neraka. Berarti orang Yahudi mengatakan di nerakanya hanya 7 hari. Karena apa? Ada ayat ayyam ma'dudat mengakunya 7 hari. Itu kalau menurut Imam Muhammad bin Ishaq dari Sa'id bin Sulaiman. Fa'anzalallah, makanya mereka mengatakan apa? Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyam ma'dudat. Saya di nerakanya hanya beberapa hari. Karena Pak punya keyakinan dia itu di nerakanya, jadi setiap 1 tahun 1000 tahun 1 hari, 1000 tahun 7.000 tahun kan 7.000 tahun 7.000 tahun, setiap 1 tahun itu 7 tahun, bukan 7.000. 1 tahun segitu Pak. Tunggu sebentar. 7 tahun, setiap 1 tahun 1 hari, berarti kan 7 hari. Benar berarti. Itu kata orang Yahudi mengatakan seperti itu. Tsumma rawahu an Muhammad, kemudian ada satu yang diriwayatkan oleh Muhammad dari Sa'id an Ikrimah dari Ibnu Abbas dan samanya. Wa qala Aufa an Ibsan wa qalu lam tamassana illa ayyam ma'dudah. Ada lagi nih Pak. Orang Yahudi mengatakan gini, kata Imam Muhammad, dapat dari riwayat yang lain apa? Lam tamassana nar illa arba'ina laila. Oh, saya sih di nerakanya hanya 40 hari, Pak. Hanya 40 hari. Kok bisa 40 hari katanya? Zada ghairuhu wa hiya muddatu ibadatihim al-ijra. Oh iya katanya. Kenapa orang Yahudi mengatakan dia nerakanya hanya 40 hari? Karena orang Yahudi menyembah sapi 40 hari. Oh, karena kan saya kan ibarat maksiatnya lah gitu. Maksiatnya ketika Nabi Musa ke Gunung Turisin kan ditinggal 40 hari, dia menyembah. Oh, saya disisanya pada waktu saya nyembah sapi aja katanya. Jadi dia enak banget kan sendiri.
Jadi muddatu ibadatihim al-ijla, waktu menyembahnya orang Yahudi pada saat wa haqahu Qurtubi an Ibnu Abbas wa Qatadah wa qala Abdullah Ibnu Abbas za'amat al-yahudu anna wajadu fit Taurat maktuban anna ma baina tarafi jahannam masiratan arba'in sana. Ada lagi Pak, kalau yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi. Jadi orang Yahudi itu ini mengira dia itu menemukan di dalam kitab Taurat tertulis Pak. Apa tulisannya? Annama baina tariqit jahannam masiratan al. Jadi dari ujungnya neraka jahanam sampai apa Pak? Bawahnya jahanam itu keraknya arba'ina sanah ila ayang tahu ila syajaratil zakum. Jadi antara atas sampai bawah itu seperti apa? 7 perjalanan 40 tahun Pak. Jadi perjalanan dari atas sampai bawah itu 40.000 tahun. 40.000 tahun. Sampai apa? Bawah ila syajaratil zakum, sampai pohon zakum. Yang mana pohon zakum itu adanya di keraknya neraka. Jadi kata orang Yahudi gitu, allati hiya nabatuhu fi asli jahannam, di dalam keraknya neraka jahannam. Wa qala adallahi inna mu'adzibu hatta tantash. Jadi apa? Kata orang Yahudi itu, saya tuh di sisanya kalau saya nyemplung terus ke bawah Pak, sampai kalau sudah sampai ini, sampai keraknya, fatadhabu ajal, jahanamnya hilang Pak katanya Pak. Maka jahanamnya hilang. Fatadhabu, maka hilang aja jahanam, neraka jahanam, watahlaku dan rusak, watahliku dan rusak neraka jahanam. Fadzalika ta'ala wa qalu lan tamassana nar illa ayyamaduda. Jadi macam-macam. Jadi dia tuh kalau cemplungkan neraka jahanam katanya, terus nanti kalau sampai pas ujung ini udah siksaan hilang, jahanamnya hilang katanya, udah langsung masuk surga. Jadi nggak ada sisaan lagi, udah cukup katanya. Itu enak banget. Kalau kita nggak segitunya, yang penting kita yakin dengan kita banyak amalnya, insya Allah kita lebih mudah, lebih ibaratnya cepat masuk surganya. Tapi ke neraka kita tidak tahu berapa tahun di sana, berapa bulan di sana, berapa waktu, kita nggak tahu. Karena yang tahu adalah Allah. Tapi orang Yahudi enggak. Orang Yahudi itu apa? Udah menentukan, saya itu nerakanya beberapa hari. Ada yang berpendapat saya sih 7 hari aja, ada yang berpendapat saya 40 hari aja, karena saya pada waktu itu pernah Pak maksiat ya nyembah sapi. Ada yang mengatakan enggak, saya itu neraka kalau cemplungin, kalau udah terus pas paling bawah udah selesai, nerakanya hilang, katanya kita masuk surga. Itu orang Yahudi. Tapi kalau kita tidak sama seperti itu. Yang penting kita beribadah, urusan itu urusan Allah. Yang penting sejauh mungkin kita jangan sampai lamakan. Yang paling keyakinan kita Pak, semakin sedikit kesalahan kita, semakin sedikit dosa kita, berarti semakin cepat kita keluar dari neraka. Jadi itu hanya kayak baju, kalau baju itu umpamanya kotor, kalau kotornya sedikit tinggal dikucek langsung hilang. Tapi kalau kotornya banyak, berarti lama gosok. Itu apa namanya tuh, gambarnya seperti itu. Kalau Yahudi mah enggak, yang penting sebentar katanya. Terus Pak, wa qala Abdul Razzaq an Mu'ammar an Qatadah wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah, yakni al-ayyam allati abadna fiha al-ijlal. Wa qala Ikrimah khusumat Yahudi Rasulullah. Jadi yang namanya tafsir seperti ini Pak Yuli. Jadi satu ayat tuh apa namanya menafsirkan, satu tafsir imam ini mengatakan ini tadi ya, contoh 7 hari, yang satu lagi mengatakan 40 hari, yang satu lagi mengatakan meriwayatkan seperti itu. Jadi itulah namanya tafsir. Menafsir ayat itu
dengan berbagai macam riwayat yang mereka dapatkan. Tapi intinya apa? Orang Yahudi mengatakan dia hanya beberapa hari. Maqala Ikrimah, dan Imam Ikrimah mengatakan khosomat al-Yahudu. Yahudi itu benci Pak, musuh Nabi. Faqalu lan nudkhilal nar illa arba'ina lah. Jadi dia orang Yahudi berkata di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sih masuk neraka hanya 40 hari," kata orang Yahudi. Bukan berhari, 40 arba'ina lailah, 40 malam. Terus apa? Wa sayakhlifuna fiha qaumun akhar. Terus apa? Setelah itu diganti kaum yang lain. Kata orang Yahudi ini karena benci sama Nabi Muhammad, dia bilang itu, "Muhammad, saya sih masuk neraka nih 40 malam nih." Setelah itu wa sayakhlifuna fiha qaumun akhar, diganti kaum yang lain katanya. Ya Nuna Muhammadan. Siapa yang dimaksud? Ya itu umat Nabi Muhammad. Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Karena benci sama Nabi Muhammad. Dia bilang itu, nanti nih saya sih 40 malam di neraka. Terus apa? Kamu sama sahabat-sahabat kamu. Karena benci. Muhammad dan wa ashabahu, Muhammad dan sahabat Muhammad radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi al-rizm. Akhirnya apa, Pak? Nabi Muhammad menjawab, Pak. Faqala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi al-rizm. Dengan apa? Dengan kepala tangan. Mati bilang kepala orang yang di kepalanya, Pak. Bala antum khaliduna mukhalladun. Kata Nabi Muhammad, engkau yang akan selama-lamanya. Kata Nabi, bal antum, bahkan engkau katanya yang akan masuk neraka selama-lamanya. Bal antum khaliduna mukhalladun la yukhlifun, tidak akan ada yang menggantikan kamu. Fiha dalam ahad, tidak ada. Jadi saking bencinya orang Yahudi kena Muhammad bilang gitu, Pak. Muhammad, saya sih ya masuk neraka 40 malam. Setelah itu diganti oleh kaum yang lain. Siapa? Engkau dan sahabat kamu. Nabi Muhammad menjawab, Pak, balas lagi. Langsung kepalanya paling dipegang. Ya. Bal antum khaliduna mukhalladun. Bahkan kamu yang akan selama-lamanya di neraka. La yakhlifun, tidak ada yang menggantikan katanya seseorang pun. Kata Nabi, itu ucapannya Nabi Muhammad. Ucapannya seorang nabi. Berarti nggak mungkin bohong. Nggak mungkin bohong. Masa Nabi bohong? Terus apa? Fa'anzalallahu azza wa jalla qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'duda. Yaitu akhirnya turun ayat wa qalu lan tamassana illa ayyaman ma'duda. Wa qala al-Hafiz Abu Bakar ibn Murdawayah rahimahullahu, hadatsana Abdurrahman bin Ja'far, hadatsana Muhammad bin Syahar, hadatsana Abdullah. Jadi bin gitu, Pak. Kenapa? Menunjukkan apa yang diucap itu katanya. Contoh saya kata guru saya kayak haji ini, kayak haji saya dari sini. Jadi gitu, Pak. Artinya apa yang diucapkan bukan pribadi, bukan hanya dari siapa namanya tuh, gurunya. Artinya runtut, Pak. Makanya hadis seperti itu hadis, Pak. Dari ini. Terus kalau ahli hadis coba ini, Pak, dicek. Dari 10 orang nih yang meriwayatkan, ada nggak yang tukang bohongnya? Ada nggak ya yang tukang? Kalau ada, ini kan tukang bohong, sering bohong nih. Berarti hadisnya sama, Pak. Jadi kamu dari mana, Basir? Dari Pak Yusron. Maksudnya Pak dari Pak Yuli. Pak dari Pak Amsari. Pak Amsari dari Pak Albert. Kak Albert kan pernah bohong tuh nih. Wah, berarti nih diragukan nih keasliannya nih. Walaupun saya dari Pak Yusron bener, Pak Yusronnya bener dari Pak Yuli. Dari kamu, Pak Yulinya di Pak Amsari. Pak Amsari mana Pak Amsari? Pak Amsari dari Pak itu. Pak itu kan sering bohong. Wah, akhirnya Pak berkuranglah tingkat. Walaupun saya dari Pak Yusron. Iya. Terus ini, Pak, hadisnya gini. Lama Futihat, ketika Khaybar itu dikalahkan, taklukkan, Nabi Muhammad dapat ini, Pak.
ahdaitu li Rasulillah. Mendapatkan apa? Hadiah, Pak. Apa hadiahnya? Syatun, dapat 1 kambing. Tapi kambingnya apa, Pak? Via samun, di dalamnya ada racun, Pak. Jadi Nabi Muhammad dapat hadiah pada waktu setelah menang perang, tapi dalam kambingnya ada racun. Fiha samun, ada racun. Faqala Rasulullah SAW, ajmi'u liman kana min Yahudi hauna. Kumpulkan orang Yahudi di depan saya. Jadi Muhammad tuh pagi itu, Pak, ya mungkin ada nggak suka kan? Kumpulkan orang-orang Yahudi katanya. Jadi setelah perang menaklukkan Khaybar, terus Muhammad dapat apa, di kambingnya ada racun. Langsung Nabi Muhammad ajmi'u, kumpulkan mangkana Yahudi. Orang Yahudi suruh dikumpulkan. Faqala lahum Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata ke orang Yahudi, man abukum, siapa bapak kamu? Karena ini sebenarnya bukan nuduh, kenapa? Gak mungkin orang-orang sekitar Nabi Muhammad akan ngasih racun. Akhirnya Pak, kumpulkan orang-orang Yahudi. Nabi nanya, siapa bapak kamu? Bapak kamu siapa? Qalu fulan, bapak saya A, bapak saya B, bapak saya C. Kata orang Yahudinya. Kata Nabi, qala kadzab, kamu bohong. Itu, Pak. Kamu bohong. Ya, Nabi kan ini, Pak, ya, semuanya mendapatkan wah. Kan nggak mungkin Pak tahu lah sama bapaknya lah. Kayak contoh Nabi tanya pada waktu Isra Miraj, coba Nabi, kamu katanya pernah Isra Miraj, coba perjalanan dari Mekah ke Palestina, ada berapa rombongan orang perjalanan perdagangan gitu, saudara-saudara yang berperjalanan. Langsung bertampakkan sama malaikat Jibril. Langsung bisa jawab, Pak. Iya, ada perjalanan ini, ada rombongan A, rombongan B, dia bawa ontanya berapa ini, diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Tanya lagi, Muhammad, bener kamu itu pernah Isra Miraj, terus pernah ke Masjid Aqsa, coba Masjid Aqsa ada berapa pintunya? Kan nggak mungkin bisa kan, Pak? Kan ke sana langsung ngitungin pintu, langsung diperlihatkan, Pak, pintunya segini. Bener ya. Artinya, Pak, untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu benar, Isra Miraj. Karena pada waktu Isra Miraj kan naik buruk kan, ya. Nggak mungkin Nabi Muhammad ngeliatin, ya ada perjalanan orang saudagar, kan dulu saudagar bawahnya kan onta, Pak. Onta, coba ada berapa ontanya, nggak mungkin ngitungin kan, Pak. Ya berangkat yang berkata aja gitu. Sampai Masjid Aqsa juga sama, nggak mungkin ngitungin jendela gitu. Ditanya orang kafir bisa jawab, benar Muhammad tahu ya. Gitu. Tapi karena ketutup keimanannya tetap beriman. Beda dengan sahabat Abu Bakar, apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar. Makanya Abu Bakar disebut asid. Kenapa? Membenarkan apapun ya. Nah, udah kalau urusan Muhammad nggak ada yang itu pokoknya benar. Udah yakin. Sama ini juga, Pak. Orang Yahudi ditanya, siapa bapak kamu? Bapak saya A, bapak saya B, bapak C. Kan nggak mungkin yang menghafal semua bapaknya, nggak mungkin, Pak ya. Itu bisa ya Allah memberikan jawabannya langsung. Kadzabtum, kau bohong. Kata Nabi Muhammad. Bal abukum fulan. Bapak kamu kan A, bapak kamu kan C. Sampai segitunya Nabi Muhammad. Terus faqalu sadaqta wa barata. Benar nama itu, benar. Baru, Pak. Iya benar katanya. Kok tahu Nabi Muhammad itu? Summa qalahum hal antum sadiqi an syai'in in sa'altukum anhu faqalu na'am ya Abul Qasim. Tanya lagi, Pak. Apakah kamu akan menjawab dengan benar kalau saya tanya sama kamu? Sekarang nanya lagi, orang Yahudi, kalau saya tanya sama kamu, apakah kamu itu akan menjawab dengan benar? Jawabnya, Pak, ya benar. Saya akan menjawab pertanyaannya dengan benar. Wa in kadzabnaka araftu kadzabna kulla araftau fi abina. Terus faqala Rasulullah min ahli nar. Siapa ahli neraka? Kata Nabi. Siapa ahli neraka katanya? Man ahlun nar? Faqalu
nakunu fiha yasirun thumma takhlifuna fiha. Apa jawabannya Pak? Kan jawab, siapa ahli neraka? Orang Yahudi jawab, saya di surga hanya sebentar ya Rasulullah, kemudian saya digantikan dengan yang lain. Jawabannya gitu kan. Nabi kan nanya, kalau saya nanya, apakah kamu akan menjawab dengan benar? Ya, saya jawab benar. Pertanyaannya apa? Kata Nabi, jawab pertanyaan ini, siapakah ahli neraka? Dijawab oleh Yahudi. Jawabannya gini, ya saya di neraka hanya sebentar, kemudian saya digantikan. Jawabannya gitu. Terus faqala Rasulullah ikhsa'u wallahu lan nuhallifukum fiya abadan. Demi Allah, tidak ada yang menggantikan kamu. Tidak ada yang menggantikan kamu. Kan namanya nanti digantikan demi Allah. Tapi sampai segini Pak, ada kata-kata wallahinya Pak. Berarti kan kalau sudah dengan demi Allah, berarti kan kalau udah sumpah kan benar-benar yakin Pak ya. Basir, kamu nyuri ya? Demi Allah saya nggak nyuri. Pak Yusuf, kamu ya yang ambil motor saya? Enggak Pak Basir. Enggak, kamu kok. Demi Allah. Berarti kan kalau demi Allah udah meyakinkan. Wallahi la nukhlifakum. Demi Allah tidak ada yang akan menggantikan kamu fiha di dalam neraka abadan. Gitu Pak. Sampai segitunya Pak. Terus baru Pak nanya Pak. Tadi kan masalah kambing yang ini ya. Kambing apa tuh? Racun. Tanya lagi Nabi. Hal antum sodiki an syai'in insaltukum. Apakah kamu akan menjawab kalau saya tanya? Faqalu Nabi ya saya jawab. Apa tanya? Hal ja'altum fi halisyat sama. Siapakah yang menjadikan kambing ini ada racunnya? Atau siapakah yang meracuni kambing ini? Atau siapakah misalnya itu? Siapakah yang menjadikan kambing ini ada racunnya? Tanya Nabi. Kan tadi bilang saya orangnya dia akan menjawab dengan benar. Apa? Faqalu na'am. Ya. Jawab. Faqalu na'am. Ya. Tanya. Qala fama hamalakum ala dzalika. Faqalu arna in kuntum benar. Saya. Apa tujuan kamu? Mengasih apa tuh? Kasih kambing yang diracun. Saya ingin arbna. Saya berharap. Saya ingin ingkung takadiban. Kalau engkau berbohong, kata ini yang artinya antas tari hamika, maka saya akan istirahat untuk tidak mengganggu kamu. Wa in kunta nabiyan, dan jika engkau nabi, lam yadurro, maka tidak akan membahayakan. Warawu al-Imam Ahmad al-Bukhari wa Nasai. Artinya gini Pak, kalau kan dia dikasih kambing tuh, kambingnya apa? Ada racunnya. Tujuannya apa? Coba nih Nabi Muhammad dites dengan dikasih kambing yang ada racunnya. Nabi Muhammad ini enggak maksudnya nih akan berbohong enggak? Akan diem aja deh. Tapi kalau Nabi Muhammad Nabi, maka racun itu tidak akan membahayakan. Pengen tahu gitu maksudnya, menguji. Kalau dia Nabi berarti kalau dikasih racun nih nggak ada apa-apanya nih, maksudnya nih nggak membahayakan. Ternyata apa? Tidak membahayakan. Kenapa? Nabi tahu itu ada racunnya. Artinya kalau ada racunnya terus ini, wah berarti bukan Nabi nih. Kalau bukan Nabi, wah saya selamat nih. Ternyata Nabi dia. Kenapa? Dengan kasih racun tidak membahayakan pada Nabi. Ya gitu. Jadi orang Yahudi seperti itu sampai apa nama ini? Ya, Nabi itu seorang Nabi seperti biasa Pak. Nabi pernah disantet kan gitu Pak. Nabi pernah diracun, tapi akhir racunnya hilang. Itu Nabi artinya, ya Nabi disantet ya.
manusia biasa berarti apa? Bukan sakti kayak apa gitu. Makanya kan bacaan qul a'udzu birabbil falaq. Terus min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsat fil 'uqad, min syarri hasidin hasad. Karena itu tentang Nabi di tanah santet. Ya mungkin ini disampaikan, semoga bisa bermanfaat. Amin. Dan kita bisa istiqomah dalam setiap minggu setiap habis sholat subuh. Dan semoga dengan istiqomah itu khairun min alfi qarn. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 qarn. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.